nggak Sila suka sama cowok tapi cowoknya tuh kayak maaf jijik gitu sama Sila? Kak, aku mantan, move on. Yang mana gue tahu. Udah lagi deket sama anak artis. Hai everyone, anak bususan balik lagi. So di video kali ini Kita mau ngebahas hal-hal yang berbau cinta, perasaan, dan ikatan. Ini kayak kita tuh udah bikin pertanyaannya di Instagram. Pokoknya hal-hal kayak cinta, jatuh cinta, apapun suka sama itu, orang gitu-gitu iya, deh pokoknya. tentang cinta kita atau enggak cinta kalian yang lagi curhat. Jadi kita Iya. campur-campur. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Kak Viva punya mantan berapa? Berapa? 2. 3 dong. Hah? Yang waktu kelas 6 SD. Kelas 6 SD siapa? Gue sebutin. Enggak. Goblok. Gini dong anjir. Enggak lah. Tolong anjir, lama Gue kira yang gue lo gak maksud. pacaran sama dia dong. Gue kira 2 yang lo maksud. Dua yang lo maksud. Ya udah. Bukan. Bukan, gue gak pacaran sama mereka berdua. Lanjut guys, lanjut. Ke pertanyaan kedua. Kak Sila pernah pacaran apa enggak? Enggak. Yes, dia gak pernah Ada pacaran. pertanyaan alasannya enggak? Sebenarnya saya kayak pengen ngejelasin alasannya biar nggak terkesan tuh kayak jomblo ngenes gitu. Kayak ada alasan sebenarnya. Oh, alasannya apa emangnya, kasih tau? Rahasia sih. Apaan sih deh lu? Gimana sih? Ada pertanyaannya enggak? Ya kan gue nanya alasan lo Ah, nggak nggak pernah pacaran mau. Gue apa? nggak mau ditanya sama lu. Next, Kak pernah gak sih malu-maluin depan gebetan sampai kayak mau meninggal saking malunya? Nih gue cerita ya. Jadi gue pernah pertama kali jalan berdua sama dia. Terus gue nggak tahu dia pakai mobil apa ya deh gue. Terus habis itu pas gue masuk mobil, gue nggak tahu cara nutupnya gimana. Kok masuk mobil nutup? Gue kan buka buka mobil gue ngerti deh. Oh. Biasa pas di dalam tuh beda. Gue nggak ngerti cara nutupnya gimana. Ada beberapa detik gue ngeliatin tuh pintu mobil tuh gimana cara nutupnya. Terus habis itu gue tuh itunya nutupnya tuh pakai tarikan yang itu loh, yang Oh, kalau yang buka buat dari dalam ngebuka. ya untung nggak patah. Terus Ih, kayak kenapa cowok yang di sebelah gue kayak ngeliatin gini kan, kayak siring gitu, kayak dalam dia, gue yakin dalam hati dia bilang ini orang bego banget anjir gitu kan. Ih, kenapa nggak pakai itu tempat yang buat naruh permen itu, pegang itu Nggak ada, nggak tahu itu mobil apaan, gue nggak ngerti pokoknya. Terus akhirnya gue megang kayak gagang dari luar gitu. Terus itu pertama kali gue jalan kayak gitu, gue rasa tuh gue pengen hilang dari situ. Gue nggak mau lihat dia, kayak gue bodo amat. Serasa tuh kayak gue memalukan diri gue sendiri. Sumpah ya Allah, kayak kampungan banget gak sih, Da? Enggak lah, enggak. Gue sebagai adik yang baik tidak mau bikin dia makin malu. Tapi kampungan gak menurut lo? Kayaknya enggak deh. Enggak. Wajar gak sih, gue nggak tahu. Wajar kampungannya. Ih, kurang ajar lo. Gue belum jawab. Oh ya, kalau lo pernah nggak? Emang lo pernah Bikin punya malu gebetan? gebetan. Gebetan tuh kayak cuman kita suka sama dia. Gebetan apa bukan Gebetan sih? tuh kayak deket, Dede. Emang lo pernah deket? Enggak sih, suka doang. Gue suka sama dia, itu namanya apaan? Ya suka doang. Gebetan itu lu deket sama dia. Masa lu suka sama dia, dia suka sama lu tapi nggak pacaran. Lagian ribet banget sih orang gue suka sama dia. Next, tanggapan kakak biar kita cepet move on tuh gimana? Oke, kalau menurut gue yang udah pernah gue alamin, move on itu sebenarnya bukan karena kita melakukan hal-hal aktivitas kayak hal yang kita suka atau lu jangan senyum. Enggak, Oke. enggak. Masa gue suka ngomong? Cepet move on itu bukan karena kita melakukan hal yang kita suka. Kayak misalnya lo suka basket terus lo main basket biar lo move on, atau enggak lo main sama teman-teman lo biar lo move on. Pengalaman dari gue ya, move on itu cuma waktu yang bisa nyembuhin. Kayak lo mau sesibuk apapun, lo mau main sama teman-teman lo sebanyak apapun, selucu apapun, lo nggak bakal bisa. Lo bakal tetap mikir kayak aduh, lo bakal sedih gitu, kenapa gue bisa putus sama dia, kenapa keadaan kok bisa bikin gue kayak gini. Jadi cuman waktu aja yang bisa nyembuhin, dan lo harus siap buat lo sembuh. Karena kalau misalnya lo nggak siap, lo bakal sedih terus. Kalau menurut gue kayak gitu. Ih, tapi bukannya kalau misalkan nih kita kumpul sama temen nih, kan temennya kayak bikin ngakak gitu. Gue udah coba gitu ya, gue ngumpul sama teman-teman, gue ketawa, gue ngobrol, cerita-cerita, tapi Ya. tetap nggak bisa hilang di otak. Elunya nggak ngilangin dari otak. Pacaran deh, putus deh. Enggak lah, ngapain? Pernah nggak sih Kak nyesel suka sama seseorang karena baru nyadar kalau dia itu burik? Sumpah ini jahat banget tau.
gue kasih tahu. Gue kan kalau suka sama orang tuh kayak misalkan gue bilang gue tipe gue tuh gini, tapi gue bakal suka sama orang yang kayak nyaman aja gitu, bercanda gitu. Tapi terus kalau sadar tuh sebenarnya mereka semua nggak sesuai kayak yang gue sebutin gitu loh. Misalkan gue bilang gue bakal suka sama orang tinggi gitu, misalkan gitu. Terus gue nyaman aja walaupun dia nggak tinggi, ngerti nggak sih? Jadi mungkin dia tuh nyaman gitu. Terus sampai buriknya tuh lupa kalau dia tuh buriknya nggak sih? Next, salah nggak sih Kak ngekang pacar tapi dianya nerima sih? Kalau menurut gue ya salah, karena makin lama itu hubungan bakal makin toksik. Sekalipun dia tetap nerima, ada suatu waktu dia bakal meledak gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Kayak pertama lo ngekang 20%, lama-lama lo tuh bakal tambah ngekangnya sampai ke 90%, dan makin lama orang yang dikekang tuh bakal makin risih. Mungkin awal-awal kayak nerima-nerima aja, tapi endingnya gue yakin banget dia bakal bohong sama lo, malah dia bohong jadinya kalau dikekang gitu. Gue nggak berpengalaman jadi nggak tahu, tapi kalau menurut gue kayaknya kalian lebih ngerti nggak sih kayak kalian tapi yang punya hubungan. Menurut gue omongan gue bener gak? Menurut lo? Iya. Oh menurut gue omongan lo bener gak? Gue belum pernah merasakan, saya takut untuk menjawab. Nggak tahu sih. Kalau menurut gue kayak gitu ya. Ngekangnya tuh kayak gimana gitu, ya, kayak lo nggak boleh gibah, itu kan bagus. Iya, tapi intinya apapun yang misalnya kayak kekang dia punya sahabat cewek, dia main sama cewek. Menurut gue itu nggak apa sih, kayak nggak. Iya sih, kayak toxic nanti lama-lama. Ngekang, tapi kayak ya kalian yang lebih mengerti. Next, Kak Viva terakhir putus sama pacar karena apa? Kenapa harus gue doang gitu yang ditanya? Kenapa nggak Sila? Lo tau gak kenapa dia bilang karena lo kasar? Lo tau kan kakak gue tuh kalau ketawa aja begini, kalau ngakak aja anpip gitu. Jadi mungkin karena itu nggak sih Kak? Bisa jadi sih. Tapi gue ngakak banget ya. Tapi dia baik banget anjir, kayak dia jemput gue sekolah terus dia nemuin Sila. Kakak udah pulang belum gitu. Jadi gak gue cerita gue pacaran sama dia. Kak. Terus dia jemput gue ke sekolah. Terus habis itu kayak dia nanya ke adek gue, kakak mana deh gitu. Terus kata adek gue, kakak gak masuk sekolah. Kasian banget udah jemput gue gak masuk sekolah. Itu SMP ya? Seru banget deh. Pernah punya pacar terus putus. Siapa sih yang gak pernah punya pacar terus putus? Karena tujuan pacaran adalah putus. Makanya gue, siapa sih yang gak pernah pacaran? apa sih pernah punya pacar terus putus gak? Ya pernah lah. Gak usah diulang. Ulang deh. Gue kayak kelihatan bego banget aja. Sakit. Next gitu. Pernah. Sebel banget deh. Semua orang punya pacar tuh pasti putus. Kalau gak buat nikah ya buat putus. Ya katanya mau baca, udah ulang. Aduh, mau diulang gak sih? Ulang. Next, pernah punya pacar terus putus gak? Ya, lo jawab dong, lo kan yang pernah putus Kak. Pernah gak Kak? Kalau gue sih enggak, karena dari awal tuh kayaknya gue tuh pokoknya yang mau pacaran sama gue tuh kayak harus sampai nikah. Ngerti gak? Bukan, dia tuh tinggi banget. Gue punya cowok harus dewasa. Terus harus open minded. Bukan, sakit. Tapi gini loh, kayak gini loh. Terus kayak misalkan lo nggak mau sampai nikah sama gue, ya udah mending nggak usah, kan ujung-ujungnya putus. Ya kita nggak tahu deh anjing, gue nggak ngerti. Kita nggak tahu. Maksudnya tahu kita nggak tahu kedepannya gimana gitu loh, Dek. Ya udah, makanya untuk saat ini dari awal mending nggak usah pacaran dulu. Ngerti nggak? Nggak tahu gue. Kak, diputusin atau mutusin? Kalau gue lebih baik diputusin, karena gue nggak pernah tega gue mutusin orang, sumpah. Sekalipun kayak gue bosan nih sama mantan gue nggak akan pernah mutusin dia. Kayak ya udah, gue cuman butuh ruang buat sendiri main sama teman-teman. Tapi kalau untuk mutusin gue kayak ngeri karma gitu loh. Kecuali dia melakukan kesalahan besar yang nggak bisa dimaafkan, ya itu putus dengan cara baik-baik. Kalau gue sih memilih untuk langgeng. Kan pertanyaannya diputusin atau mutusin? Gue mah nggak mau. Ya, omongan adalah doa. Ya lo milih. Nggak mau. Untuk pacarku nanti kita jangan putus dong. Nggak boleh lah. Kalau galau kan nggak enak nanti kayak dia. Buat pertanyaan sendiri, Sil. Next, Kak, pacar aku sayang banget sama aku, tapi aku sering dipukulin sama pacar aku. Nih ya, ini serius nih ya saran gue. Kayak kalau dia masih jadi pacar lo aja dia berani main tangan, itu konsekuensi lo siap nggak? Kedepannya kalau udah berumah tangga lo bakal jadi korban kekerasan dia gitu loh. Kalau seandainya lo nggak siap, ya lo putusin dari sekarang. Tapi kalau seandainya emang lo siap, ya udah lo jalanin aja. Kalau emang bener lo siap, tapi gue yakin nggak, siapa sih yang siap buat jadi korban kekerasan, ya nggak sih? Terus kalau seandainya lo putus tapi lo takut dia main tangan, ya lo ajak papa lo atau enggak lo ajak kakak
laki-laki lo, atau enggak lo ajak teman-teman cowok lo, ngomong baik-baik, bilang ke dia semoga bisa berubah, semoga dia bisa ngedapetin cewek yang lebih baik dari lo, dan lo pun sebaliknya lo bisa ngedapetin cowok yang lebih baik dari dia. Intinya putus baik-baik. Gue yakin kok dia bakal ngerti. Amin, yang terbaik. Iya, yang terbaik. I love you. Semangat. Next, aku lagi suka sama orang, terus dia udah tahu kalau aku suka sama dia, tapi dianya kalau di chat cuek. Iya, tapi kadang-kadang emang kayak gitu, sumpah ya. Waktu itu, ini gue cerita nih, gue curhat. Gue tuh suka ya sama temen gue waktu SMP tuh. Tapi kalau di chat, sumpah kayak cuek banget. Tapi kalau ketemu langsung tuh kayak asik gak sih? Seru banget, iya. Kenapa tuh? Ya, tipe orang tuh beda-beda. Ada yang asik di chat tapi ketemu boring, ada yang gak asik di chat tapi ketemu asik. Ada yang dua-duanya asik, ada yang dua-duanya boring. Jadi tipe orang tuh kayak sikap orang tuh beda-beda gitu loh. Ini gue sekalian minta pendapat nih. Apa? Iya, ini gimana nih kalau misalkan di chat cuek? Masa gue ngedeketinnya langsung? Ya lu berteman aja dulu. Kalau emang dia masih cuek, kalau ketemu nih, semua orang tuh bertahap. Kayak misalnya tahap 1 dia belum nyaman, tahap 2 dia sedikit nyaman, tahap 3 dia baru udah nyaman. Kalau kita nggak tahu kalau dia udah nyaman banget dia ngechat kalau gimana. Ada loh yang kayak cowok pacaran sama cewek dia tetap cuek kalau di chat, itu ada loh gitu. Ya kalau kayak gitu misalnya lo nggak kuat-kuat batin ya lo temenan aja. Oke. Itu gue masih waktu SMP ya, sekarang gue lagi nggak. Oh. Kayak... Nah, anjing. Gue kaget banget. Itu temen SD toh. Oh, bukan, lu jangan dimasukin. Makanya guru ngaji gue. Lucu. Ya nggak boleh gitu dong. Next, pernah nggak jatuh cinta sama orang yang belum dikenal? Sering, gue nggak tahu kenapa, tapi gue sering kayak kalau gue lagi main sama temen gue, terus temen gue tuh ngenalin cowok yang kayak kriteria gue banget gitu, terus gue kayak langsung bukan jadi diri gue sendiri gitu. Kayak biasa gue makan pakai tangan, itu gue pakai garpu sama sendok. Demi Allah deh waktu itu deh, gue makan lagi garpu sama sendok, dan biasa tuh gue makan pakai tangan. Lama-lama kan kayak dia minta Instagram gue gitu, anjir, terus kayak gue kasih Instagram gue, terus dia minta follow back, gue follow back, terus abis itu nggak kenapa-napa. Next, aku pernah suka sama satu cowok ini. Dianya nggak peka, apa aku harus move on darinya? Gue sedikit cerita. Kalau menurut gue ya, gue kasih saran ya. Aku pernah suka sama cowok ini, dianya nggak peka, apa aku harus move on dari dia? Kamu kan cewek nih. Sebenarnya cewek juga bisa kok ngungkapin, tapi bukan berarti kamu tuh harus nembak, lo tuh harus nembak gitu loh. Kayak lo ngungkapin tapi dengan tanda kutip kayaknya gue suka deh sama lo, atau enggak sepertinya gue suka deh sama lo. Jangan bilang kayak gue suka sama lo mau gak jadi pacar gue suka banget nih sama lo mau gak jadi pacar gue. Jangan sampai to the point. Jadi kayak lo tuh ngasih kesempatan ke cowok itu buat cowok itu tahu kalau sebenarnya tuh lo tuh suka sama dia gitu loh. Nah, kalau seandainya dia nggak nanggepin, ya udah lo baru move on. Tapi kalau seandainya dia nanggepin, ya coba aja lo ya jalanin. Tapi kalau menurut gue ungkapin aja, tapi pakai tanda kutip kayaknya gue suka deh sama lo. Jadi kan gak 100% lo suka gitu sama dia. Gue belum selesai ngomong. Jadi gak buang-buang waktu lo. Jadi kayak intinya gini lo, waktu gue penting nih, lo mau gak sih sama gue? Kalau lo gak mau juga gak apa-apa nih, tapi gue cuma pengen ngasih tau kalau gue suka sama lo gitu. Siapa tahu dia balik suka. Nah iya, karena tuh kayak hidup gue tuh bukan tentang cuma mikirin lo gitu loh. Iya. Kalau misalkan kayak buang waktu deh gue setiap hari harus mikirin lo. Jadi kalau gue ya misalkan kayak gue suka sama dia, terus kayak dia nggak suka sama balik atau gimana pun itu kayak ya udah bodo amat gitu sih kalau gue. Jadi kayak bakal ada orang yang tepat buat lo gitu. Kalau seandainya dia nggak suka, perasaan tuh nggak bisa buat dipaksain. Jadi daripada lebih jahat lagi kalau dia sebenarnya nggak suka sama lo tapi dia bilang dia suka, itu lebih jahat. Kalau gue nggak bakal sampai ngungkapin sih kak. Gue pernah sih ngungkapin kayak gitu. Gue sekali seumur hidup gue pernah, dan dia nggak suka sama gue. Gue bukan gue malu, cuman kayak misalkan gue suka sama dia juga nggak harus sampai pacaran gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak ya udah gue suka aja. Kalau gue mikir kayak dia dewasa, jadi kayaknya kalau gue sama dia, maksudnya nggak gini, gue kalau deket sama dia gue selalu melakukan hal-hal positif. Nah, gue jadi mikir kayak kalau gue pacaran sama dia, dan gue juga nggak mau friendzone ya, gue nggak mau, karena dia setiap hari fit call gue, dia setiap hari ngechat gue, dia setiap hari nelpon gue, dan gue belajar ternyata nggak semua orang yang ditelepon yang fit call tuh spesial gitu loh. Jangan ngasih ekspektasi tuh berlebihan sama orang lain, karena lo tuh nothing gitu loh. Kayak cuman karena lo ditelepon setiap hari, lo di fit call setiap hari, dia nanya udah makan apa belum, dia jemput lo, bukan berarti lo spesial. Bisa jadi itu cowok melakukan semua itu ke temen-temen ceweknya gitu.
Gue pengen deh di VC cowok. Kayak dia tapi gue gak ngerti ya, kayak setiap gue tuh di VC cowok tuh dia ganggu banget. Gue gak ganggu, lo berisik lah, lo bilang kak geser. Ya enggak. Iya lo pernah kayak gitu lo. Ih malah dia kalau lagi di VC cowok dia yang kayak bacot. Begitu. Guanya nggak minta geser, kayak menurut gue kayak elonya aja gitu ya, malah kayak menjauh. Kadang-kadang kayak sampai keluar kamar gitu lah, kayak demi teleponan nggak mau diketahui. Yaudah, next ya. Kak Viva sama Kak Sila sekarang lagi deket sama siapa nih? Kayak aku tuh sama Lighting. Gue lagi deket sama Lighting, gue lagi deket sama handphone, lagi deket sama anting, lagi deket sama baju, lagi deket sama Sila. Sebenarnya agak gimana ya untuk dikasih tahu di publik sekarang. Harus kumpulin dulu. Gue lagi deket sama anak artis Jaden Smith. Kan Jaden Smith anaknya Will Smith. Aduh, capek deh. Kok pertanyaannya gak seru anjing? Yang seru deh, tadi lu milih pertanyaan kayak tai. Mana yang katanya gue nggak pernah punya pacar, nggak laku, nggak ada. Itu kayak lebih seru. Ada gue seru. Mau yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, mending gue ngebacot daripada gue ditanyain materi-materi. Gue aja nggak pernah punya pacar, nggak capek, nggak. Yang gak laku gitu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, seru daripada kak aku mantan move on. Yang mana gue tahu. Jadi kita pertanyaannya kita cari ada belum gue SS. Kak pernah kan pertanyaan begini pernah nembak cowok nggak, move on nggak, cowok cuek. Gue nggak tahu. Gimana? Nggak tahu. Yang cari ini dulu. Kak pernah nembak cowok nggak yang nggak? Tadi gue udah bilang bukan nembak tapi ngungkapin, tapi itu cowok nggak bisa, ya udah. Itu udah lama banget, gila itu udah lama banget. Tapi akhirnya jadi nggak penasaran sih setidaknya, ya nggak sih? Dan itu juga gue yang tapi sedikit kayak mendukung lo untuk nggak apa-apa ungkapin aja. Iya, gue nggak ngerti sama Sila kayak dia gue ungkapin gak dia gue suka sama dia. Nggak apa-apa kau ungkapin aja. Dia tuh sampai nanya ke satu keluarga, kayak kan kita ke Cirebon ya, sampai pulang kampung ke Cirebon nanya ke Mbak Tia, nanya ke Bunda, nanya ke Ayah, kayak gimana. Terus habis itu kayak ya kita juga enak ya nggak sih, biar dia berhenti ngoceh kita dukung, ayo kita dukung. Ya udah, terus tapi dia sama Mbak Tia bilang ya udahlah kau ungkapin aja daripada penasaran. Ya udah, biar lo nggak penasaran dan biar gue nggak pusing setiap hari kayak dia suka nggak sih sama kakak. Gue kasih tahu ya, kayak semua itu harus butuh apa ya, kayak itu butuh pertimbangan banget anjir, antara dia bakal sama kita atau enggak dia cabut. Kalau misalkan nih lo terus-terusan lo nggak ngungkapin juga, lo bakal terus sama dia tanpa kepastian. Tapi dia bilang kecepetan, Dede. Semua itu gara-gara lo. Kok gua? Next. Pernah nggak Sila suka sama cowok tapi cowoknya tuh kayak maaf jijik gitu sama Sila? Dan gimana respon Afifa? Anjing jijik, gila lo. Gimana respon lo? Gak ada cowok yang jijik sama Sila, jadi gue gak tahu respon gue gimana anjir. Jahat banget lo komen. Gila jijik. Enggak guys, nggak ada. Cuman tuh kadang-kadang gue suka nyesel deh nge-follow orang yang gue suka. Kenapa? Karena akhirnya dia nge-follow back gue dan nonton story gue, akhirnya nge-follow gue. Karena story lo tuh gini, agak merinding gitu ngeliat story gue, kayaknya dia enggak kayak gitu. Hai guys, hari gue mau pakai maskara. Bagus. Setelah nonton Insta story gue, dia nge-unfollow gue. Itu tuh masuk jijik nggak kak? Mungkin lebih ke geli kali ya. Oke, next. Pernah ditembak secara spesial nggak? Nggak pernah. Pas SMP Faga segala. Terus satu sekolah nonton. Gue juga pengen tahu kan ditembak satu sekolah. Lo bayangin, lo pernah nonton gak sih kayak baca Wattpad atau kayak FTV. Kakak gue tuh kan gue satu SMP sama dia. Kakak gue tuh ditembak. Aduh, malu, sama pentolan gitu loh. Aduh, Dede diem dong, Dede diem Dede udah. Thank you guys for watching. Semoga kalian suka dengan videonya, dan gue yakin banget sebenarnya video nggak seru anjir. Kalau apa yang bikin gak seru? Karena gue gak berpengalaman dalam cinta kali ya. Dan apa ya, kayak besok-besok gue usah bikin konten cinta lah anjir. Tahu, so tau banget anjir. So tau banget kita anjir. Pacaran gue baru 2 kali, paling lama sebulan. Terus dia gak pernah pacaran, so-soan bikin konten cinta. Tahu, jatuh cinta aja gak pernah guys. Itu loh. Ya udah, salah. Kayaknya yang perlu tuh kita gak sih? Kita yang curhat gitu loh. Oh iya. Iya gak sih? Kapan-kapan nih kita curhat kita ya. yang nanya. Lalu
Lalu apa kalau udah curhat? Oh, kita curhat aja gitu. Kita curhat apa? Ya makanya. Sampai ketemu kita di video selanjutnya. Bye.